2 menit lagi ya Kak, kita sambil nunggu yang lain. Kakak-kakak kita mulai ya Kak. Dibuka dulu dong Kak kameranya buat foto awal. Oke, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Gimana kakak-kakak kabarnya pagi ini? Sehat ya. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Kak, sampai nanti kita bisa bertemu di tatap muka. Sekarang kita sudah masuk di modul 1.5 ya Kak. Udah kakak-kakak sudah mereview belum di modul 1.5 ini Kak? Kan ada beberapa elaborasi isi yang harus kakak-kakak isi. Semoga sih sudah pada mereview ya Kak. Belum buka sih Kak. Jadi belum. Kak Andreas belum sempat ya karena pulang Belum, kampung. belum. Iya. Belum Kak. Oke kita, iya Kak Imam. Kayak Kak Imam lagi kejar-kejaran jurnal nih Kak Imam. Iya nih lagi ngejain modul nih. Coba-coba ngetik. Gimana udah beres RPP-nya Kak? Baru covernya. Yang penting jadi dulu ya covernya ya Jadi Kak. dulu covernya dulu ya. Ntar RPP apa modul ajarnya baru lanjut ya. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar.
Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dari 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, kira-kira kakak-kakak sudah dapat gambarannya belum, Kak? Tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka tuh yang pertama fokus pada materi esensial, berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu secara khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Pengembangan kurikulum dengan mencontohkan kegiatan dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Menjelaskan backward design dengan menentukan tujuan dari analisis capaian pembelajaran, menentukan asesmen, dan membuat langkah-langkah pembelajaran. Kira-kira di sini kakak-kakak sudah memahami ya. Kita lanjut lagi ya, Kak. Agenda kita sesi ini. Yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Apa kira-kira apa nih yang bisa diterapkan di sekolah kakak-kakak? Kalau kita melihat dari sudut pandang backward design, dari sekolah kakak-kakak, kira-kira yang pas untuk diterapkan di sekolah kakak-kakak seperti apa? Boleh ditulis di kolom chat, Kak. Dengan backward design ini, kira-kira yang cocok diterapkan di sekolah kakak-kakak seperti apa ya? Silakan tulis di kolom chat ya, Kak.
Ada tiga sudut pandang dalam pembuatan backward design. Kira-kira apa saja Kak ya? Silakan tulis di kolom chat ya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis di chat ya Kak. Ya kakak-kakak yang lain, silakan tulis jawabannya. Tadi yang pertama, terus sekarang yang kedua. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Untuk yang aktivitas satu tadi tentang backward design, ada tiga sudut pandang. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Farhan mengidentifikasi hasil akhir, menentukan penilaian, tiga merancang instruksi kegiatan pembelajaran.
Kak Imam mengembangkan keterampilan motorik, diskusi kelompok, memberi penilaian diri dan antar teman. Peer teaching berarti. Kak Anissa mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti pembelajaran yang memadai, merencanakan pengalaman belajar. Kak Adib, tujuan pembelajaran, pengembangan asesmen, rencanakan kegiatan. Kak Waluyo, mengidentifikasi hasil, merencanakan pengalaman, menentukan bukti pembelajaran. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah jawab tadi ide aktivitas satu tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Skalanya ada di antara 1 sampai 10. Kira-kira kakak sekarang ada di posisi berapa, Kak? Kak Adib, sepertinya dituju. Kak Farhan, Bismillah dituju. Mungkin Kak Adib bisa menjelaskan, Kak, posisinya ada di skala 7. Mungkin kalau dituju kayaknya memang benar dituju Kak. Jadi kayaknya belum sebegitu paham terkait dengan kurikulum BJOK itu seperti apa, kemudian penerapannya itu seperti apa, dan nanti impact-nya hasilnya itu seperti apa juga sepertinya masih di angka 7 sih. Terima kasih, Kak Adib. Untuk skala prioritas Kak Adib ada di 7. Oke, Kak Andreas ada di 6. Kak Imam ada di 6. Kak Andreas mungkin bisa menjelaskan, Kak. Baik Kak, ini masih ngantuk saya ini datang tadi pagi. Baru, baru nyampe ya, Kak. Iya, baik Kak, terima kasih waktunya. Saya menuliskan 6 karena di lapangan ya Kak, untuk pengalaman saya, saya itu belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak. Jadi apa yang dibutuhkan waktu pelajaran PJOK itu sepertinya belum sepenuhnya untuk menyasar kebutuhan anak itu sendiri. Sehingga yang saya harapkan nanti setelah selesai mengikuti PKG PJOK ini, pembelajaran saya itu akan lebih mengena ke anak ya, contohnya berpusat pada anak seperti itu Kak. Terima Lebih kasih, Kak Andreas. Lebih diferensiasinya lebih diterapkan ya, Kak, dalam iya, pembelajaran. betul Kak. Kak Swaluyo 7.
Ayo kakak-kakak yang lain ditunggu Kak jawabannya. Anissa ada di skala 7. Dalam kurikulum PJOK itu mencakup beberapa hal ya Kak. Yang pertama, tujuan kurikulum PJOK itu mencakup meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktivitas fisik. Selanjutnya ada struktur kurikulum PJOK. Biasanya terdiri dari komponen teori, pemahaman konsep, dan praktik aktivitas fisik. Materi meliputi olahraga, senam, permainan, dan kesehatan. Selanjutnya masuk di metode pengajaran. Berfokus pada pembelajaran aktif dan partisipatif, menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan, permainan, dan diskusi. Evaluasi dan penilaian. Mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan pemahaman konsep. Penilaian dapat melibatkan tes, observasi, dan portofolio. Terintegrasi dengan program yang lain. PJOK dapat terhubung dengan program olahraga sekolah seperti Sport Excellence Program atau yang lainnya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas responnya. Kita lanjut lagi ya, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab lagi di kolom chat. Kak Tiko, membentuk perkembangan motorik halus dan kasar. Kak Andreas, mengembangkan keterampilan dan kebugaran peserta didik melalui kegiatan jasmani dan kesehatan.
Kak Suwaluyo menjadikan siswa yang sehat jasmani serta mental. Kak Farhan mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Kak Anissa untuk melatih keterampilan motorik dan meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Kak Waluyo mungkin bisa memberikan tanggapannya, Kak. Siapa? Terima kasih. Masuk nggak suaranya? Siap. Kedengeran, Kak? Jelas. Siap. Ya Kak, untuk itu. Tadi saya menjawab untuk menjadikan murid yang sehat jasmani dan mental ya, karena di dalam pembelajaran PJOK itu yang pasti di samping anak-anak tujuannya itu sehat fisik ya, sehat jasmaninya, dan juga mentalnya juga, mental dalam sosial, dalam bersikap, disiplin, tanggung jawab dengan alat dan lain sebagainya itu menurut saya masuk di mental. Itu aja sih Kak, melalui permainan-permainan yang ada di pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak. Siap, Kak. Terima kasih, Kak Suwaluyo, sudah memberikan tanggapannya. Iya, Kak Dewi, siap. Mungkin Kak Imam bisa memberikan tanggapannya, Kak Imam. Iya Kak. Jadi menurut saya dalam tujuan pembelajaran PJOK di sekolah meningkatkan kebugaran anak-anak pada saat belajar di sekolah ya. Walaupun itu seminggu sekali, kemudian juga memberikan keterampilan dari belajar siswa, kita mampu memberikan keterampilan siswa dari berbagai materi yang kita ajarkan, kemudian juga mengembangkan karakter dan sosial. Karena di situ anak-anak bisa bekerja sama, antarkan sejawatnya, kemudian juga sosialnya bisa lebih ditingkatkan lagi, Kak. Itu aja. Terima kasih, Kak Imam, atas tanggapannya, Kak. Tujuan pelajaran PJOK tidak terlepas dari engaging, berkomitmen, tidak hanya involving atau terlibat, tapi juga berkomitmen. Berperan dalam proses pembelajaran, enjoying, sambil menikmati gerakan. Dan juga tidak hanya bersenang-senang atau having fun, tetapi menikmati gerakan, memberikan pengalaman gerak secara nyata dan bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kakak-kakak atas respon jawaban yang ini. Di sini ada Kak Adib juga menambahkan. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya lagi, Kak? Selain tadi Kak Imam dan Kak Suwaluyo. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, Kak. Dari tujuan adanya pelajaran PJOK yang engaging dan enjoying sudah tertera dalam capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka. Kita jelaskan satu persatu. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan,
dan mengevaluasi keterampilan. Konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau mau memberikan tanggapan, silakan Kak. Kalau mau tulis di kolom chat juga, silakan. Silakan ditulis di kolom chat dulu, Kak. Ayo Kak, silakan ditulis di kolom chatnya Kak.
Ayo kakak-kakak yang lain ditunggu tanggapannya, Kak. Di sini baru ada Kak Adib dan Kak Suwaluyo. Kakak-kakak yang lain ditunggu tanggapannya ya, Kak. Oke, kakak-kakak. Mungkin Kak Anissa bisa memberikan tanggapannya, Kak. Baik Kak Adi, kalau saya cukup memahami namun belum maksimal dalam penerapannya. Yang saya maksudkan adalah kita kan cukup memahami ya apa itu tujuan mata pembelajaran PJOK gitu ya, seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh kakak-kakak semua. Dan mungkin idealnya itu harus kita jadikan acuan dalam pembelajaran. Tetapi yang saya sebut belum maksimal dan penerapannya karena kenyataannya di lapangan kita seringkali tidak bisa idealis seperti apa yang kita sudah rencanakan, kita sudah tuliskan gitu ya, karena mungkin berbagai kendala baik dari diri kita sendiri maupun dari alat dan sarana dan prasarana dari siswanya. Nah itu mungkin yang perlu harus saya pelajari lagi, bagaimana cara supaya kita bisa paling nggak mungkin nggak bisa seidealis dengan RPP atau modul dan lain-lain ya, tapi paling nggak bisa mendekati sehingga tujuan mata pelajaran atau tujuan pembelajaran pada hari itu bisa didapat atau bisa diterima oleh peserta didik gitu sih mungkin Kak. Jadi belum maksimal. Siap, terima kasih Kak Anissa. Sebenarnya kayak untuk mengoptimalkan kita juga banyak tantangan tersendiri ya di satuan pendidikan kita, entah dari peralatan, peserta didik atau yang lainnya. Kalau peralatan mungkin kita balik lagi ke asset based thinking ya, kakak-kakak.
Terima kasih Kak Anissa atas tanggapannya. Mungkin Kak Afif bisa memberikan tanggapannya, Kak Afif. Baik Kak, mohon maaf ya Kak, masih muka bantal jadi nggak nampilin kamera Kak. Siap-siap Kak, nggak apa-apa. Sama satu lagi Kak, mohon maaf baru gabung sama bisa ngirim tugas dari kemarin. Saya fokus ke PPG dulu Kak sampai modul kedua, jadi tugas masih terlambat nih gimana Kak? Ya udah nggak apa-apa Kak Afif. Jadi kalau PPG udah upload di jurnal PPG, nanti langsung lanjut di tugas Kak. Yang penting mengumpulkan ya Kak. Soalnya untuk tugas juga dipantau dari BBGP juga ya kakak-kakak. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, saya Siap, masuk ke pertanyaan ini kayak siap. eh kalau Afif. menurut pribadi saya terlepas dari konfirmasi mata pelajaran yang lainnya kayak terkait dengan materi PJOK, salah satunya terkadang eh, implementasi penerapan kurikulum yang sebenarnya ada eh, di materi PJOK terkadang masih eh, ini Kak masih dianggap sebelah mata oleh mungkin secara penerapannya oleh mata pelajaran lain. Contohnya ya dianggap hanya sebuah permainan dan lain-lain. Terkadang kita tidak bisa idealis untuk bisa penerapan secara sempurna. Jadi mungkin itu anggapan saya mengenai penerapan implementasi PJOK yang terjadi di lapangan. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Afif atas tanggapannya. Ya secara nggak langsung jadi kayak kita dianggapnya kayak sebelah mata ya Kak. Padahal di dalam PJOK sendiri ketika anak-anak melakukan gerak itu sudah dalam termasuk kurikulum karena melakukan pendidikan gerak. Terima kasih Kak Afif, Kak Anissa. Mungkin satu lagi Kak Farhan nih, belum dengar suaranya nih Kak Farhan. Siap Kak, hadir. Iya silakan Kak Farhan. Ya Kak, saya izin juga ya Kak agak on cam. Iya nggak Ter- apa-apa Kak Farhan. Ah, Terkait siap. kurikulum yang selama ini saya di dunia pendidikan ya seperti yang teman atau kakak-kakak yang lain sudah menyampaikan. Jadi kita ketika di lapangan itu ya kita harus bisa mungkin memaksimalkan Kak. Karena biasanya kita udah bikin RPP atau modul ya kalau di kurikulum Merdeka tuh kita sudah menyesuaikan, sudah membuat, tapi pelaksanaan ketika di lapangan ya kita harus sudah bisa improve gitu. Kondisi anak-anaknya, kondisi lapangan, ataupun hal-hal yang lainnya Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Farhan tanggapannya. Oke kakak-kakak, kita lanjut lagi ya. Tujuan utama dalam PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif oleh Lawson tahun 2019. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas tanggapannya yang sudah memberikan tanggapan dan sudah menuliskan pemahamannya di kolom chat. Selanjutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak tuliskan lagi di kolom komentar ya, Kak.
Silakan kakak-kakak tuliskan tanggapannya di kolom komentar. Ayo kakak-kakak silakan ditunggu tanggapannya di kolom chat ya Kak. Kakak-kakak saya izin kamar mandi dulu ya Kak.
Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan jawaban atau tanggapannya. Ada Kak Adib, Kak Afif, Kak Anissa, Kak Suwaluyo, Kak Farhan. Ayo kakak-kakak yang lain masih ditunggu Kak jawabannya. Di jawaban ini ada yang cukup menarik nih. Jawaban dari Kak Afif. Belum Kak, karena saya melihat kurikulum Merdeka masih terdapat trial error untuk mengimplementasikan tujuan PJOK sesungguhnya. Terkadang me- Memadukan. seluruh, memadukan seluruh materi jadi satu itu sulit biarpun elemen-elemen sebagai tujuannya. Luar biasa nih Kak Afif. Suwaluyo, sebetulnya semua kurikulum hampir sama, apalagi dalam pembelajaran PJOK. Betul, tapi tergantung dari individu yang akan menerapkannya dengan menyeluruh atau hanya sekedar saja. Kak Farhan, harusnya bisa dan mudah dicapai karena tujuan kurikulum Merdeka itu mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual. Akan tetapi ketika di lapangan, lagi-lagi kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu. Terima kasih kakak-kakak atas tanggapannya. Oke, kita lanjut ya Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Di sini kita dituntut untuk melanjutkan dari capaian pembelajaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan kita merumuskannya lagi agar menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Kak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan peserta didik. Silakan kakak-kakak boleh tuliskan tanggapannya di kolom komentar ya, Kak.
Menurut kakak-kakak, dalam konteks ini, kita seharusnya menjelaskan atau melakukan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan nalar kritis dulu nggak sih, Kak? Sebelum kita langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapannya, Kak? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya, Kak. Proses buat backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Pada tahapan ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan sesuai dengan standar atau tujuan pendidikan di negara kita. Capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Tugas kakak-kakak lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam suatu fase. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Langkah selanjutnya adalah kakak-kakak menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini, kakak-kakak akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai. Metode mengajar itu ada banyak ya, Kak, dan kakak-kakak sendiri yang bisa menerapkannya di satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun aset yang ada di sekolah. Dalam menentukan metode pengajaran ini, kakak-kakak bisa menerapkan konten yang menjadi minat peserta didik atau aktivitas kakak-kakak yang bisa menentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pesan kunci dari backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Mungkin bagi kakak-kakak yang sedang melaksanakan PPG piloting di 2024 ini, backward design ini hampir sama dengan understanding by design di modul 1. Sebagaimana sudah disebut sebelumnya, kurikulum merdeka yang berlaku saat ini dikembangkan dengan pendekatan backward design. Peran pemerintah pusat di sini adalah menetapkan capaian pembelajaran yang diorganisir berdasarkan fase per fase. Dari fase capaian yang diharapkan saat lulus, SMA bergerak ke belakang menuju pintu gerbang yang masuk atau fase pertama atau fase A. Selanjutnya, kita masuk di aktivitas 2. Kakak-kakak, penyusunan program PJOK.
Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kira-kira menurut kakak-kakak, apakah dari yang saya tampilkan ini sudah sesuai belum dengan kakak-kakak? Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat ya, Kak. Yang pertama, apakah salah atau benar menurut kakak-kakak? Yang kedua, apakah salah atau benar? Yang ketiga, apakah benar atau salah? Silakan kakak-kakak menuliskan tanggapannya di kolom chat ya, Kak. Kakak-kakak ada yang mau memberikan tanggapannya, Kak? Biar kita bisa lanjut lagi, Kak. Apakah ini semua sudah sesuai atau menurut tanggapan kakak-kakak ada perbedaan? Oke, Kak Adip sudah sesuai. Ada lagi, Kak, yang mau memberikan tanggapannya? Silakan tulis di komen saja, Kak. Atau mau langsung bersuara. Mungkin kakak-kakak dengan definisi di bawah sini sudah banyak yang merasa sesuai ya. Kalau gitu kita lanjut ya, Kak. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum merdeka itu mencakup satu struktur kurikulum, dua capaian pembelajaran, tiga pembelajaran dan asesmen, empat penggunaan perangkat ajar, lima kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak yang mau memberikan tanggapannya. Oke, kakak-kakak, saya will spin ya buat satu orang yang memberikan tanggapannya.
Kak Rifki. Kak Rifki boleh memberikan tanggapannya tentang pertanyaan yang ini, Kak. Silakan Kak Rifki. Kak Rifki boleh memberikan tanggapannya, Kak. Ya, Kak Andreas, silakan. Baik Kak, terima kasih waktunya. Saya selama ini saya merancang program PJOK di awal tahun ya Kak, awal tahun. Dengan yang pertama saya dengan memahami apa yang akan menjadi tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memahami materi yang dan waktu yang ada serta kemampuan yang dimiliki anak-anak dan juga memperkirakan fasilitas yang dimiliki di satuan pendidikan di tempat saya dan di semua saya merancang untuk pengembangan di kurikulum pendidikan yang saya buat Kak. Begitu. Ini sharing aja. Oke, siap. Terima kasih, Kak Andreas. Berarti hampir rata-rata di awal semester itu kita sudah melakukan pengembangan kurikulum ya, Kak, untuk menentukan tujuan melalui CP yang sudah ada dari pemerintah. Kak Adib. Terima kasih, Kak Andreas, Sama-sama Kak. atas sharingnya. Kak Adib, kalau saya dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Terima kasih Kak Adib dan Kak Andreas atas tanggapannya. Kita lanjut lagi ya Kak. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kakak-kakak saat pelajaran PJOK? Mungkin kakak-kakak ada yang mau memberikan tanggapannya langsung atau menulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak tuliskan tanggapannya di kolom chat ya Kak. Kak Anissa, kedisiplinan dan sportivitas. Ayo kakak-kakak yang lain,
Silakan memberikan tanggapannya di kolom komentar, Kak. Di kolom chat. Agar kita bisa masuk langsung ke aktivitas ketiga. Adib, keterampilan fisik, peserta didik, sikap, sportsmanship, dan fair play, disiplin, dan ketekunan, dan kesehatan, serta kebugaran mereka. Oke, terima kasih Kak Adib, Kak Dita. Keparahan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak-kakak tuliskan pendapatnya di kolom chat. Silakan kakak-kakak tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Kak Adib, dengan melihat pendidikan PJOK secara menyeluruh, di mana semua aspek perkembangan siswa baik secara fisik, emosional, sosial maupun mental. Terima kasih Kak Adib. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Yang mau memberikan tanggapannya, silakan lanjut tulis di kolom komentar ya Kak. Oke, kita lanjut ya.
6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah penting dalam mendesain program pembelajaran sebagai pengembangan kurikulum. Sudah lama para pakar PJOK menyarankan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, artinya kakak-kakak harus mempertimbangkan setiap anak secara individu. Kakak-kakak harus mengkaji perubahan dalam diri anak sekarang, dalam arti kebutuhan dan kemampuannya, komposisi dan ukuran tubuhnya, pola aktivitas jasmani dan level kebugarannya, pengalaman dan keterampilan geraknya. Yang kedua, konteks masyarakat. Analisis terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang pendudukannya dalam arti etnik, agama, dan tingkat pendidikan, fasilitas rekreasional yang tersedia, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu. Tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam pelajaran PJOK. Yang keempat, alokasi waktu jam pembelajaran. Untuk SD 35 menit kali 3 di dalam kurikulum Merdeka. Untuk SMP 2 kali 40 menit, untuk SMA 2 kali 45 menit. Formula sederhana, semakin banyak waktu bagi kakak-kakak untuk berinteraksi dengan peserta didik, maka akan semakin berpotensi menjadi pembelajaran yang bermakna. Dengan ramuan pengembangan kurikulum yang jitu, kakak-kakak berpeluang untuk memfasilitasi peserta didik dalam penguasaan konten. Akan tetapi alokasi waktu berapapun akan selalu kurang bagi mereka yang tidak dapat menggunakan waktu tersebut secara realistis dan bijak. Kuncinya di sini adalah bahwa kakak-kakak harus dapat meramu dan meracik unsur-unsur dalam perencanaan yang memungkinkan peserta didik mencapai apa yang bernilai di dalam PJOK. Artinya kakak-kakak harus cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknis penjadwalan dan bersikap serealistis mungkin dengan apa yang menjadi tujuan. Yang kelima, cakupan tahapan dan tahapan. Dan yang keenam, teknologi. Kita lanjut lagi ya, Kak. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Dari aktivitas 1 dan 2, kira-kira kata-kata yang terulang apa sih, Kak? Silakan tuliskan di kolom chat ya, Kak. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat atau ada yang mau memberikan tanggapannya langsung, Kak.
Radip, kesehatan, olahraga, kebugaran, aktivitas fisik. Kak Apip, keterampilan, metode, kebutuhan, tujuan. Kak Anissa, tujuan pembelajaran. Kak Farhan, kesehatan, olahraga, aktivitas fisik, kebugaran, dan pembelajaran holistik. Terima kasih kakak-kakak tanggapannya. Ya, dari tadi yang sering terulang kalimatnya, hampir yang kakak-kakak sebutkan semua betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, Kak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan budaya setempat. Dalam merancang pembelajaran, kita menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Dengan ekstensi tingkat kesulitannya disesuaikan ya kakak-kakak. Dan di dalam karakteristik kurikulum merdeka ini kita bisa menelaah lagi di modul 1.4 ya Kak. Yang pertama tentang isu sosial untuk merancang pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Menurut kakak-kakak terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kaitannya dalam karakteristik kurikulum merdeka seperti apa? Atau konsep pemikiran KHD yang relevan dengan Kumer itu seperti apa sih Kak? Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang dimaksud dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu seperti apa sih, Kak? Apakah relate atau sejalan dengan karakteristik kurikulum merdeka? Kita guru itu sebagai petani, kita hanya bisa merawat dengan cara menyiram dan mengasih pupuk. Dan kita tidak bisa menjadikannya menjadi tanaman yang secara seutuhnya, tapi kita hanya bisa merawatnya. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Mari kita diskusi. Hajar Dewantara lanjut pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami tentang 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Mampu memahami pengembangan kurikulum merdeka. Yang ketiga, mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, mungkin sudah di akhir sesi. Kakak-kakak ada yang ingin memberikan pertanyaan, Kak, atau sharing tentang materi hari ini sebelum kita tutup, Kak?
Oke, terima kasih kakak-kakak untuk tatap maya kita hari ini. Kakak-kakak mengingatkan lagi ya Kak untuk tugas-tugasnya yang belum sama kuis ya Kak. Soalnya ada beberapa catatan yang belum mengerjakan sama sekali. Ya Kak, sekedar mengingatkan saja untuk tugas-tugasnya. Oh ya, kakak-kakak di akhir sesi kita foto bersama dulu ya Kak. Kak Saiful, hati-hati ya Kak Saiful. Siap Kak, siap Kak. Ayo kakak-kakak yang sempat buka kamera kita foto akhir sesi dulu yuk Kak. Wah, Kak Waluyo juga lagi nyupir nih, hati-hati. Kak Anissa bisa tolong ambil gambar Kak. Yuk kita foto kelas kita 24. Oke Kak. Lama Kak Waluyo nggak usah ya, nggak usah ikut begini. Ya, saya hitung ya Kakak. Ya, 1, 2, 3. Saya lagi. oke. Gaya. 1, 2. Oke Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak